Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir ya, teman-teman. Untuk pertemuan ketiga ya, kita nanti akan membahas tentang ini ya, cara membuat kolom, tabel, dan grafik. Nah, kita kan belum belum pernah mencoba ya. Jadi sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba bikin kolom, tabel, dan grafik. Oke, kita lihat di sini ya. Eh, Untuk pengerjaannya, itu kalian boleh menggunakan Office apa saja ya, tetapi di sini untuk panduannya bisa menggunakan 2010 atau 2016. Oke, oke. Sekarang bagaimana sih menambahkan kolom dan buat apa sih kolom ya? Jadi kalau kalian sering eh, dulu ya sebelum era digital ya ada yang namanya koran. Kalau kalian lihat koran di situ kan halamannya kan atau paragrafnya kan dibagi-bagi ya menjadi banyak kolom. Nah, itu yang kita sebut sebagai kolom. Nah, sekarang uh, gimana cara buatnya ya? Jadi mungkin ini ada contoh ya. Jadi ini ada contoh kartu nama mungkin ya atau sebuah kontak ya. Oke. Jadi coba kita tulis di sini atau mungkin saya akan bikin sebuah paragraf baru. Hmm. Oke, di sini. Oke. Coba saya copy, lalu saya pindahkan ke sini ya. Oke. Oke, ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Ini adalah satu paragraf yang utuh. Ini mungkin nanti akan saya jadikan beberapa paragraf ya. Nah, di sini akan saya jadikan beberapa paragraf. Nah, di sini akan saya menjadikan 3 paragraf. Lalu kita lihat berikutnya bagaimana cara membuat kolom. Jadi untuk cara membuat kolom eh, kita harus pilih dulu paragraf mana yang mau kita jadikan kolom. Nah, seperti itu. Jadi kita eh, kita blok paragraf yang mau kita jadikan kolom. Setelah kita blok, lalu kita pilih layout di sini. Nah, setelah kita layout di sini ada sebuah menu ya, namanya kolom. Nah, saat itu kita bisa pilih di sini. Ya, di sini ada pilihan 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom maupun yang terakhir ada right atau left ya di sini. Oke, sekarang kita coba kolomnya menjadi 2 ya. Menjadi 2 kolom. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat eh, pada halaman Word ya di sini ya. Eh, Halamannya akan menjadi 2, akan menjadi 2 kolom. Dan kita lihat di sini di rulernya ya, di rulernya juga akan terpecah menjadi 2 bagian ya. Dengan ukuran yang rata ya. Untuk kiri dan kanan mempunyai ukuran yang sama seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat kita rubah menjadi 3 kolom. Nah, seperti ini. Jadi akan berubah menjadi sama rata seperti itu. Ya. Oke, untuk berikutnya kita lihat di sini ya. Jadi untuk menghapus kolom ya. Jadi kita bisa blok lagi, lalu kolomnya kita bisa jadikan satu lagi seperti ini. Nah, jadi untuk menghapus kolom, jadi pilih kolom dengan format 1 seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak pilihan ya kolom ya, 1, 2, 3. Left ini berarti yang kiri lebih sedikit atau lebih kecil besar kolomnya daripada yang sebelah kanan. Jadi kita bisa atur juga eh, panjang, lebar, dan spasinya di setiap kolomnya seperti itu.
Oke, berikutnya ini kita menambahkan kolom break. Nah, setelah kita belajar membuat kolom, sekarang kita belajar untuk membuat kolom break. Gunanya buat apa sih kolom break? Nah, misal kita mau membuat sebuah kolom, di mana di kolom pertama, misal kita bikin 3 kolom misalnya. Nah, kolom yang pertama itu hanya diisi dengan paragraf satu saja, tidak dengan paragraf 2 dan paragraf 3, ya. Kita nanti bisa menggunakan kolom break. Nah, jadi kita contohkan di sini, ya. Saya blok semua tulisannya, ya. Lalu kolomnya akan saya rubah menjadi 2, ya. Nah, 2 kolom. Nah, di sini kita lihat, ya, paragraf 1 dan paragraf 2, ya, itu ada di dalam kolom yang sama. Nah, sekarang saya mau hanya paragraf 1 saja yang ada di kolom 1, sementara paragraf 2 ini dipindah ke kolom 2. Nah, cara merubahnya tidak kita enter seperti ini ya, bukan seperti ini, tetapi kita menggunakan break. Nah, di layout di sini ada menu break. Nah, kita coba tekan break, ya. Nah, lalu kita pilih fitur kolom. Nah, nah jadi seperti ini cara kita untuk bikin kolom. Oke, berikutnya kita ingin menghapus break-nya. Bagaimana caranya kita untuk menghapus break pada kolom? Nah, untuk menghapus break dalam kolom, ya, kita sudah belajar di minggu sebelumnya, yaitu ada fitur di Office Word itu adalah show atau hide. Nah, coba kita pilih di sini, show atau hide. Nah, di sini ada tulisan kolom break. Nah, kolom break ini kalau mau dihapus berarti ini harus dihapus terlebih dahulu. Caranya kita harus menekan tombol ini, show atau hide. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa di kolom kita itu ada kolom break-nya. Seperti itu. Jadi coba kita lihat di sini. Sekarang kita hapus. Ini kita hapus di sini mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui kolom yang telah di break seperti itu. Nah, kita ulangi lagi ya. Oke, ini misalnya saya mau jadikan satu kolom. Oke. Kita hapus section break-nya. Oke. Nah, 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 ini coba saya rubah ya di sini. Nah, jadi kita bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini ya kegunaan dari kolom break ya. Jadi kalian bisa mencoba fiturnya itu ada di menu layout. Di sini ada break, di sini juga ada kolom ya. Di sini gunanya break adalah untuk memisah antar kolomnya. Sementara di fitur kolom ini digunakan untuk membagi-bagi kolomnya. Ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua.
sekarang membuat tabel pada dokumen. Nah, mungkin ini sudah sering kalian gunakan ya di uh, SMA ya, waktu kalian SMA. Jadi bagaimana sih cara membuat tabel di dalam dokumen? Nah, sekarang kita lihat di sini untuk materinya. Sekarang kita akan coba menyisipkan atau kita akan membuat sebuah tabel seperti itu. Ya. Jadi kalau ada di Office ya, untuk membuat tabel, caranya kita insert saja. Ini. Nah, di sini ada namanya tabel. Nah, di sini kita tinggal bikin aja tabelnya. Ya. Kalau di Office yang baru, kita bisa bikin tabel. Untuk defaultnya kita bisa sampai bikin 10 dikali 8 tabel. Ya, tapi kalau kita mau tulis sendiri, kita bisa tulis di sini insert tabel. Nah, kita lihat number kolomnya berapa. Ya, kalau kolom itu berarti adalah yang ada di sisi kiri ke kanan, sementara row ini kita sebut baris, berarti dari atas ke bawah seperti itu. Jadi kita sekarang coba bikin tabel ya dengan 4 kolom, lalu dengan 3 baris seperti itu. Nah, jadi seperti ini dalam pembuatan tabelnya. Ya, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita insert terlebih dahulu, lalu kita pilih tabelnya. Nah, lalu di tabel ini biasanya ya yang paling penting ya, di sini ada layout-nya, di sini ada layout, lalu di sini ada autofit. Nah, autofit ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil ukuran tabel sesuai dengan tulisan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba ya untuk menyisipkan tabel yang kosong. Nah, jadi kita ingin menambahkan lagi tabel ya di antara tabel-tabel yang sudah ada. Saya kasih contoh di sini mungkin ya tabelnya saya tulis 1, 2, 3 dan 4. Lalu saya ingin menyisipkan tabel yang ada di 2 dan 3. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya tinggal kita klik kanan saja ya. Lalu di sini ada insert. Nah, lalu kita mau menambahkan kolomnya itu di bagian kiri atau di bagian kanan kolom yang telah kita klik tadi. Nah, di sini saya perlihatkan ya. Di sini yang saya klik di sini tabelnya adalah nah ini, tabel yang bertuliskan angka 2. Ya, jadi saat saya insert ya, kalau saya mau menambahkan di sebelah kanan ya berarti nanti ada di kanannya tabel yang berisi kolom 2. Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi akan menambah satu kolom ya di sebelah kanan angka nomor 2. Kalau saya coba sekarang yang left ya. Nah, dia akan menambah di kiri nomor 2. Seperti itu. Lalu di sini untuk below itu nanti akan menambahkan barisnya di bawah angka 2. Nah, lalu yang above menambahkan di bagian atas. Nah, jadi seperti itu cara menyisipkan tabel kosong. Oke, lalu berikutnya ya, bagaimana caranya kita merubah teks yang ada ke dalam tabel. Jadi kita awalnya itu adalah sebuah teks, bukan sebuah tabel. Nah, sekarang kita akan merubah gimana format teks itu menjadi format tabel. Nah, kita lihat di sini contohnya ya, mungkin saya kasih di sini. Kita tulis. Oke. Lalu ada SD. SD. Oke. Lalu berikutnya ada Oke. Ya, jadi ini saya tab ya.
Kalau kalian lihat di show and hide-nya, ya. Jadi ini saya tap. Nah, ketika ada baris seperti ini, bagaimana caranya kita membuat sebuah tabel, ya. Jadi kita lock ini, lalu kita insert tabel. Nah, lalu di sini ada pilihan yaitu convert text to tabel. Nah, sekarang kita klik menu ini, convert text to tabel. Nah, kita lihat di sini, dia otomatis kolomnya menjadi 3, ya, karena dideteksi di sini ya, ada 3 kolom, Monday, Tuesday, dan Wednesday. Ya, lalu number row-nya juga ada 3, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya di sini ada untuk menseparasi atau membuat tabelnya, itu acuannya adalah tabs. Nah, ini bisa kita pilih ya. Ketika kalimat yang kita gunakan di sini menggunakan paragraf, ya, itu kita tinggal pilih aja paragraf. Tapi di sini karena kita menggunakan tab, maka kita pilih yang tab, lalu kita OK. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi tabel. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, insert tabel, convert to text to tabel menggunakan tab ya. Nanti kalian bisa coba ya yang paragraf menggunakan koma atau menggunakan separasi yang lain. Jadi kita bisa bikin atau kita bisa edit separasi yang lain. Jadi ketika ada tanda strip seperti ini ya, nanti dia akan menseparasi atau mengotak-ngotakkannya di dalam kolom yang berbeda. Seperti itu. Di sini kita menggunakan tab aja. Nah, seperti ini. Ya, mudah bukan? Untuk membuat tabel di Microsoft Word. Ya. Oke, ya, di sini kita lihat ya, di dalam tabel ketika kita sudah membuat tabel nanti akan muncul 2 menu yang baru di ribbon-nya ya, yaitu ada tabel desain, berikutnya ada layout. Bedanya apa? Kalau layout ini mengatur ya tentang editing dari kolom itu sendiri ya. Kalau kalian mau menambah kolom, mau mengurangi kolom, kalian mau memerger kolomnya ya. Kita lihat di sini misalnya ini mau saya merger, kita tinggal pilih aja di sini merge cell. Nah, jadi kolomnya nanti akan menjadi 1. Kalau mau kita pisah tinggal kita split saja. Ya. Nah, jadi akan menyeplit menjadi 2 kolom dengan 1 baris. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada auto fit. Kalau kalian ingin membuat kolomnya itu sesuai dengan konten atau isinya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian ingin bikin sesuai dengan ukuran dokumennya, kalian bisa menggunakan auto fit window. Nah, seperti itu. Ya, di kolom juga kalian, di tabel juga kalian bisa membuat paragraf di sini ya. Rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, di sini juga ada center ya. Center ini kelihatan nanti ketika kalau kata ini dikasih spasi. Coba kita kasih spasi ya. Mungkin kita kasih spasi 3 mungkin. Nah, di sini kan terlihat kalau tulisannya semuanya ada di atas ya. Nah, cara merubahnya ya kita bisa menggunakan ya. Oke, bisa pakai di sini. Oke. Oke, berarti bukan pakai spasi ya.
Oke, itu untuk yang layout. Nah, sekarang untuk tabel desain, di sini untuk merubah tampilan tabelnya, ya. Nah, kita lihat di sini di dalam Office 2010 sampai 2016 itu sudah ada pilihan untuk modifikasi tabelnya ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mewarnai tabel, kita mau uh, mempercantik tabelnya, di sini ada pilihannya. Nah, saya pilih di sini misalnya yang warna biru. Nah, kita akan melihat bahwa tabel kita layoutnya berubah, desainnya berubah ya. Kita bisa juga memberi shading di sini. Ya. Lalu kita bisa menebalkan ukuran tabelnya di sini. Oke, itu untuk tabel ya. Berikutnya membuat grafik. Nah, bagaimana kita membuat grafik? Oke, kita lihat di sini ya, bagaimana cara kita membuat grafik ya. Jadi di sini ada pilihan ya. Oke, insert. Nah, lalu di sini ada, kita besarkan aja dulu. Nah, di sini ada yang namanya chart. Nah, chart ini adalah menu yang kita gunakan untuk membuat grafik. Nah, di sini ada pilihan ya. Ada kolom, ada line, ada pie, hierarki, statistik, sampai banyak ya di sini ya. Jadi di sini adalah menu-menunya. Biasanya yang sering kita gunakan di sini adalah kolom atau line. Seperti itu. Ya, dalam membuatnya kita tinggal blok aja, lalu kita. Nah, dalam pembuatan grafik ya, kita nanti akan berkolaborasi dengan Microsoft Excel seperti itu ya. Jadi ketika kita mau insert lalu kita mau membuat grafik ya. Nah, nanti akan muncul Excel seperti ini ya. Jadi ini akan saya bagi menjadi dua. Oke. Seperti ini. Mungkin ini kurang bagus ya. Saya silang dulu aja. Saya bikin baru saja di bawah ya. Jadi ada insert. Lalu di sini lagi ada chart. Kita bikin untuk ini aja, line. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dalam pembuatan grafik, di sini ada title, berarti judulnya kita bisa rubah judulnya. Nah, di sini ada grafik pertumbuhan penduduk. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita bisa di sini kita tulis series. Series ini mungkin kita tulis laki-laki ya, laki-laki. Sementara series 2 kita tulis perempuan. Nah, lalu di sini ada biru-biru garis, ini adalah menandakan batas grafik yang kita buat. Sekarang kita rubah ya di sini ya. Nah, kita rubah di sini. Nah, berarti kita hanya menggunakan dua seri saja ya. Di sini seri 1 adalah laki-laki, seri 2 adalah perempuan ya. Untuk laki-laki ditandakan dengan warna biru, sementara perempuan nanti akan ditandai dengan warna oranye. Seperti itu. Nah, kategori, nah ini adalah jumlah grafiknya ya. Mungkin kita bisa tulis di sini 2018, lalu di sini kita tulis 2019, lalu di sini kita tulis 2020. Seperti itu ya. Grafiknya terus kita seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini laki-lakinya ada 40, perempuannya 50, lalu di sini ada 45, sementara di sini ada 70, di sini ada 60, di sini ada 50. Nah, seperti ini. Maka kita bisa lihat ya di grafiknya ya.
akan muncul grafik pertumbuhan penduduk ya. Kita lihat laki-laki dan perempuan di mana tiap tahunnya ya akan diperlihatkan di sini ya. Untuk laki-laki untuk tahun 2018 berjumlah 40 orang, lalu untuk perempuan berjumlah 50 orang. Begitu juga di tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan yang kita edit tadi seperti itu. Oke, sekarang kita silang. Oke, untuk menunya ya di sini chartnya sama seperti kolom tadi. Seperti tabel tadi, ada chart design, lalu juga ada format. Chart design ini kita bisa merubah ya desainnya. Kita mau chartnya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Tampilannya bisa jadi lebih bagus. Ya. Nah, untuk mengedit ini, kita harus menggunakan ini, edit data in Excel. Jadi nanti kita secara otomatis akan keluar format Excel-nya. Oke, berikutnya di sini format. Format ini untuk penulisannya, kolomnya, dan lain sebagainya, itu bisa diedit di sini. Oke, kita lihat sekarang. Ya, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya.